kehidupan ini bukan karena apa yang kami miliki, tetapi satu perkara harta yang terutama dan paling berharga ketika kami memiliki Yesus. Dan tidak ada dapat memisahkan tali kasih-Mu kepada kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kuasa pengorbanan-Mu. Kami percaya 2000 tahun yang lalu bukan sekedar Kau menebus setiap dosa salah kami, tetapi Kau juga memberikan kuasa untuk menaklukkan segala kuasa apapun di depan kami, bahkan Goliat sehebat apapun. Kembali urapi pakai anak-Mu yang masih penuh dengan kekurangan terbatas untuk menyampaikan isi hati dan pesan hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Saudara puji Tuhan, ini kalau nggak salah keempat atau 5 kali ya Mario ya, saya melihat tempat ini. Nah, saya udah janji mau putar video tapi nggak sempet terus saudara ya. Kita lihat sebentar dulu ya. Ini perjalanan tim misi yang saya pimpin, sudah berjalan 8 tahun dan anugerah Tuhan sudah hampir 250 gereja kita bangun selama 8 tahun untuk menginjil di suku-suku terasing di seluruh pedalaman Indonesia, yang saat ini sudah dijuluki sebagai tim misi terekstrim. Ada yang bilang se-Asia Tenggara, ada yang bilang se-Indonesia, terserah apa komentar orang. Tetapi memang perjuangan ini memang berat saudara ya. Saya pernah bersaksi, pernah mau dipenjara, mau dibunuh segala macam, tapi anugerah Tuhan ratusan orang boleh terima Yesus lewat penginjilan ini. Ya, kami menginjil dengan berjalan kaki dan pernah rekor jalan kaki 9 hari 9 malam. Ya, kita lihat video ini sebentar. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi penginjilan dan pembangunan gereja di Yayasan Kasih Anak Orang Bangsa atau YKAPB. Tim misi yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin melalui sebuah doa dan pemeliharaan pada tanggal 31 Desember 2017 saat ini menjadi tim misi terekstrim di Indonesia karena kami memasuki wilayah Bapak Ibu puji Tuhan, ini pelayanan saya ya, setahun sampai rata-rata 6 sampai 7 kali ada di pedalaman. Ini baru pulang dari pedalaman Dayak, nanti tanggal 7 langsung ke perbatasan Timor Leste lagi untuk melayani, dan Sabtu depan saya ya kebaktian Padang ya. Doakan supaya semua lancar karena hari Kamis baru sampai tiba di Jakarta ya. Jadi hari Rabu, Selasa Rabu saya dengan tim latihan fisik dulu di Gunung Merbabu saudara. Ya, karena kami harus jaga stamina kami. Sudah hampir 35 gunung mungkin saya taklukkan ya. Jadi memang kalau pelayanan seperti ini fisik mentalnya harus kuat ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan bagikan hadapi Goliatmu, fighting your giant. Saudara coba ditayangkan PowerPoint. Nah Bapak Ibu, saya percaya Alkitab dalam 1 Samuel 17 ayat 40-47 bukanlah firman yang asing buat kehidupan kita semua. Diklik lagi ya, karena mengingat waktu cuma 30 menit. Saya bacakan saja firman Tuhan ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umban yang dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan tiba-tiba orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu kan ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Saudara, ayat selanjutnya nanti saya akan bahas. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita sudah seringkali mendengar kisah tentang Daud mengalahkan Goliat ini ya. Apalagi saudara yang basicnya memang Kristen dari kecil, berbeda dengan saya mungkin yang pernah jadi kakak-kakak sekolah minggu, kita mengajarkan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah biasanya orang kalau dengar kisah ini, orang langsung mengambil satu asumsi bilang begini, sekecil apapun orang tersebut, dia bisa mengalahkan sebesar apapun yang dia hadapi. Memang bisa benar seperti itu saudara. Tetapi yang jadi masalah, kisah Daud dan Goliat ini saudara, sudah diangkat di layar lebar atau layar Hollywood, dan akhirnya penafsiran orang
Tidak lagi dengan penafsiran Bible, tidak lagi dengan penafsiran Alkitab, tetapi penafsiran dalam layar lebar, saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, hari-hari ini setiap kita, saya katakan, kita ini punya Goliat dalam kehidupan ini. Katakan, ada mungkin Goliatnya masalah mungkin sakit penyakit, ada Goliatnya masalah ekonomi, ada yang Goliatnya mungkin masalah rumah tangga, masalah jodoh. Setiap kita itu saya katakan punya Goliat. Ya, dan kalau kita perhatikan Daud, saya mau katakan, istilahnya dalam pertandingan bela diri apapun, dia nggak masuk hitungan untuk mengalahkan Goliat. Kalau dalam pertandingan tinju, mungkin dia nggak masuk kelas ringan, kelas bulu, kelas nyamuk pun nggak masuk, saudara. Ya, dalam pertandingan MMA juga seperti itu. Apalagi untuk menumbangkan Goliat, nggak akan mungkin masuk akal, saudara. Ya, karena kalau kita lihat ada 3 keistimewaan daripada Goliat. Coba diklik. Ya, Bapak Ibu harus mengerti Goliat yang kita hadapi ke depan ini Goliat seperti apa. Diklik lagi dengan cepat. Hal yang pertama, next, seterusnya 1 Samuel 17 ayat 4 bilang begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya siapa? Goliat. Dari mana dia? Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dari satu ayat ini ada 3 keistimewaan Goliat. Yang pertama, dia seorang pendekar. Ya, saudara yang suka nonton film action, namanya pendekar itu orang jago berkelahi. Ya, katanya minggu kemarin ya, Mario mantan preman yang diundang untuk berkhotbah. Namanya pendekar itu orang yang suka jago berkelahi, saudara. 1 orang bisa mengalahkan 5. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda lihat saya ini juga mantan orang petarung di jalan. Ya, karena dulu saya menguasai 2 bela diri, Wing Chun dan silat, saudara. Ya, dan saya dididik itu keras sama orang tua saya. Ya, jadi zaman dulu itu masih rasisnya tinggi, pribumi dengan non pribumi. Kita ini yang sipit-sipit gini kalau lewat pasti dikatain Cina-Cina terus, saudara. Nah, itu saya biasanya nggak terima. Wah, berantem, saudara. Kalau saya kalah, saya berburu lagi, kayak film Shaolin, saudara, kayak film kungfu. Nah, orang yang suka berkelahi, ya, dia dikatakan pendekar. Goliat, dia punya keunggulan sebagai seorang pendekar. Goliat dikatakan apa? Dia tentara. Namanya tentara pasti terlatih. Mungkin di sini Bapak Ibu ada keluarga mungkin dari Brimob, dari TNI. Pasti kalau saudara dengar latihannya, waduh, mengerikan sekali. Dan Indonesia tentaranya cukup disegani oleh dunia. Ya, memang kalau soal teknologi mungkin kita kalah, tapi kalau fight di hutan 1 lawan 1, saya pegang TNI kita nggak akan kalah, saudara. Namanya Kopassus kita, Denjaka kita dilatih sedemikian rupa. Dia terlatih. Kemudian dikatakan apa? Dia dari Gat. Kenapa Goliat dikatakan dari Gat? Yosua 11 ayat 22 bilang begini. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gat dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Jadi Goliat, dia juga keturunan bangsa raksasa. Makanya dikatakan tingginya apa? Ya, 6 hasta 1 jengkal. Itu sudah tahu berapa tingginya? Ada tahu nggak? Kakak-kakak sekolah minggu. Ada yang bilang 3 meter lebih ya. Sebenarnya nggak nyampe. 1 hasta itu 46 cm. Lebih kurang 2,9 meter. Bayangkan, ini plafon berapa? Ada 2,9. Laki-laki kalau tingginya 2,9 meter, badannya berotot, dia pasti orang yang hebat. Nah, saudara, sedangkan Daud, coba diklik. Daud itu kalau kita perhatikan, ya, 17 ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ada satu kakak sekolah minggu salah ngajar. Dikatakan kenapa Daud wajahnya kemerah-merahan? Katanya jerawatan. Itu salah. Nah, saudara, sempat saya koreksi. Salah itu. Bukan karena jerawatan, dia masih youth, Pak. Jerawatan bukan. Dia masih muda belia, menjadi bocah gembala, tiap hari kena sinar matahari, kulitnya ngelupas kemerah-merahan. Beda dengan ibu-ibu sekarang yang kulitnya merah, dikerok sengaja bikin mulus. Nah, itu kasusnya beda, saudara. Nah, saudara, ketika Goliat melihat Daud, ya ini kalau orang Chinese bilang masih sekia, masih anak-anak, mana mungkin bisa melawan saya? Ya, saudara, dari sini juga kita melihat satu hal, jangan pernah menghina orang dari penampilannya. Katakan, penampilan bisa nipu. Di mall-mall jangan saudara berpikir orang yang sendal jepitan, waduh, itu kadang-kadang orang kaya, saudara, yang pakaiannya mentereng kadang-kadang di mall beli ini beli itu, cuma nunjuk, doa keliling, tapi pulang-pulang cuma beli odol 2. Kagak ada yang dibeli, saudara. Kadang-kadang orang yang sederhana kita nggak bisa melihat, atau uangnya banyak, ya, dia low profile dalam hidup ini. Nah, saudara, apa yang menjadi keunggulan Daud untuk mengalahkan Goliat? Kembali saya ingatkan, Goliat di depan semakin hebat.
Kalau saya sebagai hamba Tuhan, tantangan Goliat saya juga hebat. Dari apa? Orang-orang yang sentimen. Ya, kemarin saya pulang dari Sukowoce, ada info lagi, mau dibunuh lagi segala macam. Ya, orang pada nggak suka karena Injil diberitakan di mana-mana. Banyak yang nggak suka sudah, tapi saya nggak pernah takut. Saya pegang firman Tuhan ini. Kalau Daud sanggup mengalahkan Goliat, Bapak Ibu dengan saya juga dikasih otoritas yang sama untuk mengalahkan semua Goliat dalam kehidupan ini. Amin. Nah, selanjutnya next. Ada 4 hal kunci keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai. Berapa batu? 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala di bawahnya, yang di tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, ini menarik. Daud kalahkan Goliat pakai apa? Ketapel ya. Ketapel ini istilah sekarang nih, tentara ini senapannya. Ya, pasti ada pelurunya. Ketapel itu pelurunya batu. Anda pernah nggak berpikir secara kritis, ini orang mau perang, kenapa bawa pelor, bawa peluru cuma 5? Kenapa nggak bawa 50, 100? Ya, untuk menumbangkan Goliat ini. Tapi dia kenapa cuma bawa 5 batu dari dasar sungai yang licin, saudara? Nah, para penafsir Yahudi dari zaman ya sebelum Musa, saudara, di Mesir, saudara, mereka menafsirkan begini. Setiap bilangan angka 5 itu menunjukkan kepada Taurat. Makanya Alkitab bilang begini, Daud itu menurunkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Kalau angka 5 batu ini bicara tentang Taurat, maka tongkat yang dibawa oleh Daud, saya percaya itu bicara tentang lambang kuasa Allah. Jadi Daud yang pertama, dia mengalahkan Goliat itu pakai firman Tuhan. Katakan amin. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa firman dan kuasa Allah itu harus jalan berdampingan? Bapak Ibu, di sini kita interdenominasi. Ada Protestan, Katolik, Karismatik. Ya, masing-masing punya teologi yang berbeda-beda. Tapi kita satu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, ada gereja yang pengajarannya kuat. Mereka nggak percaya dengan lambang kuasa Allah. Maaf, mungkin nggak percaya Roh Kudus, nggak percaya miracle. Ada yang seperti itu. Ya, dan akhirnya pengajarannya, teologinya begitu dalam. Pendetanya khotbah itu, waduh, dalam banget. Sampai ada yang profesor mungkin teologi, sampai STH, MTH, ya, sampai mungkin sekolah lebih tinggi lagi, STH, sekolah tinggi hati, MTH, makin tinggi hati sudah. Saudara, itu kalau ngajar, waduh, itu pokoknya dalam banget, saudara. Tapi ada juga gereja yang pendetanya banyak pendeta, bukan Keluaran tapi Kejadian. Pengusaha bisa khotbah jadi pendeta. Lihat mobilnya bagus, jadi pendeta. Banyak yang begitu juga. Tapi di tempat ini tidak ada. Katakan amin. Ya. Nah, saudara, akhirnya apa? Mereka tidak berteologi, tapi mengandalkan kuasa Roh Kudus alias talung roh. Dikit-dikit, gua barusan dengan suara Tuhan. Tuhan bicara begini. Ya, saya dapat penglihatan ini. Saudara, hidup kekristenan harus balance, harus seimbang. Pengajaran kuat, ya, rohnya juga harus kuat. Ya, kalau enggak nanti kita mengawang-awang jadi dunia lain, sudah. Kita ini masih nginjak bumi. Jangan cepat mengatasnamakan Tuhan ngomong sama saya. Hati-hati. Saya lupa, saya pernah bersaksi di tempat ini atau tidak. Saya punya teman. Bahkan ketika saya datang ke tempat dia, itu suatu hari ketika dia jemput saya di Bandara Kupang, dia bilang begini, Pak Min harus nggak ketemu saya. Loh, kenapa? Saya kemarin kena serangan jantung dan dinyatakan mati. Dan saya sudah lihat roh saya keluar dari tubuh saya. Ya, waktu di Bandara Soekarno-Hatta, lagi ngobrol sama istrinya, ngopi, jam 2 subuh sudah, pesawatnya flight jam 4. Itu tiba-tiba dia nggak sadarkan diri, glesor aja di pundak istrinya. Dan istri berpikir, Pak, jangan kolokan kalau mau tidur di sofa. Ternyata istrinya kaget, suaminya langsung keluar lendir dari hidung segala macam dan minta tolong kepada orang-orang di sana. Dan ketika istrinya minta tolong, dia lihat, dia keluar dari tubuhnya sudah. Dia keluar dari tubuh. Ini seorang kepala sini. Nah, saudara tahu dia bilang begini, dalam hitungan detik, Pak Min, itu mati ternyata begini. Dalam hitungan detik, tiba-tiba dia pindah alam. Dan dia dibawa ke satu padang yang begitu luas, ya, jutaan hektar, ujungnya nggak kelihatan. Dan ditumbuhi oleh ilalang yang lembab seperti habis turun hujan. Ketika dia berjalan, dia mulai merasa takut. Oh, ternyata sudah mati. Karena dia lihat tubuhnya digoyang-goyang sama istrinya. Dan disitulah dia berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kasih saya kesempatan. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan begitu lembut, dia bilang begini. Ya, karena dia terus berjalan, ada satu cahaya mulai turun dari langit, seperti dia mau disedot ke atas, saudara. Tapi saat itu sebelum dia masuk ke cahaya itu, Tuhan berkata, aku kasih kamu kesempatan, tapi lakukan 2 hal ini dan peringatkan kepada hamba-hambaku yang melayani di muka bumi. Yang pertama,
banyak perhatikan orang miskin. Ya, yang kedua, ini ngeri. Saya sebagai pendeta pun dengar ngeri. Jangan cepat mengatasnamakan namaku kalau aku tidak bicara. Saya berkata, maksudnya gimana? Ya kadang-kadang orang tuh Pak, gampang sekali di mimbar ketemu orang, mungkin merasa rohani tinggi. Tuhan barusan bicara sama saya, Tuhan ngomong sama saya dapat penglihatan ini, penglihatan itu. Di surga Tuhan bilang, gue nggak ngomong, lo yang ngomong sembarangan. Hati-hati saudara ya, jangan cepat mengatasnamakan Tuhan. Itu jangan main-main mempermainkan nama Tuhan. Nah saudara, di poin pertama, Daud yang mengalahkan Goliat, saudara, dia berperang pakai firman Allah. Bapak Ibu, dalam hidup saya dengan saudara, kita ini punya firman. Dan ada kuasa yang tidak terlihat. Kemanapun saudara melangkahkan kaki, kuasa itu nyata menyertai kehidupan saudara dengan saya. Katakan, di mana pun. Memang kuasa itu tidak terlihat. Makanya ini menjadi satu pedoman untuk saya berani masuk ke seluruh pedalaman. Tidak ada satupun yang saya takutkan. Sampai orang berkata, Pak Amin ini nyawanya nyawa kucing, ada 7. Enggak, nyawaku cuma 1, milik Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang saya takutkan. Karena ketika saya berperang pakai firman Tuhan, Tuhan yang gantikan berperang melawan kita, kehidupan kita. Amin. Roh dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Ya. Yang kedua, dengan cepat. Next, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama siapa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Kalau yang pertama dia berperang pakai firman, yang kedua Daud berperang pakai nama Allah. Nah kalau di perjanjian lama kita baca Alkitab, nama Tuhan ya nama, ya Tuhan berfirman, Allah berfirman, namanya kelihatan nggak berwujud. Tetapi begitu masuk perjanjian baru, nama itu, firman itu menjadi manusia. Ya, di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan, yang Bapak Ibu dengan saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita percaya bahwa nama Yesus nama segala-galanya. Logikanya, saudara dengan saya lebih berkuasa daripada Raja Daud, karena kita pakai nama Yesus. Nama ini nama yang kudus, gak boleh sembarang diucapkan. Saudara gak boleh latah dalam hidup ini. Kadang-kadang sandung batu sedikit, darah Yesus. Ya. Ada orang lewat mendadak, darah Yesus. Tukang tagih utang lewat, darah Yesus. Mertua lewat, darah Yesus. Dipecat jadi mantu. Ini nama nggak boleh sembarang diucapkan. Nama ini penuh dengan powerful, saudara. Nama ini saya katakan nama yang berkuasa. Ya, ini nama nggak boleh sembarang, saudara. Makanya saudara punya masalah apapun dalam kehidupan ini, panggil nama Yesus. Nama saya katakan di atas segala nama. Nama yang berkuasa atas alam semesta ini. Ini nama dahsyat. 4 minggu yang lalu saya baru balik dari pedalaman Dayak. Seharusnya belum boleh melayani di situ. Saya pernah kesaksian singkat. Saya ini diperkarakan dan hampir dilaporkan ke Polda Kalimantan karena dianggap melanggar 2,5 tahun lalu puasa. Nah, karena saya bangun gereja cukup banyak di sana di pedalaman, hampir 35. Waktu saya tiba, ya, waktu saya mau disidang, saudara, wah itu mengerikan sekali, tegang. Jujur selama jadi pendeta, saya nggak tidur selama seminggu. Saya ini pelor, jam 8 saya udah tidur, saya disiplin, ya tidur. Sampai istri saya suka godain saya, aduh suami saya ini sehat banget, jam 8 udah bobo. Ya, tapi saya bangun pagi, jam 3, jam 4 sudah bangun. Dan selama saya jadi pendeta, baru kasus saya disidang di Dayak itu, saudara. Saya nggak bisa tidur selama 1 minggu, sampai minum obat tidur tetap nggak bisa tidur, tegang. Pressure, tekanan juga. Ya, apalagi WhatsApp masuk, Pak Min hati-hati, semua dukun turun dari gunung buat nyantet Bapak. Nah, dan saya nekat tetap menjalani sidang itu, meskipun perjalanan dari kota Pontianak itu 19 jam untuk ke tempat sidang mereka daripada gereja diruntuhkan. Tapi hari itu saya tahu saya berperang pakai nama Allah. Ya, meskipun sidang saya didenda segala macam. Kemarin waktu 1 bulan yang lalu saya nyampe, pendetanya deketin saya, dia bilang begini, Pak Min, ada berita menghebohkan. Kenapa? 2 orang yang tuntut Bapak. Yang pertama, yang nuntut Bapak harus jatuh hukuman. Seminggu setelah peristiwa, itu sakit dan langsung mati. Ya. Kemudian hakim yang ketok palu, Pak, memvonis Bapak. Itu dari peristiwa itu 1 minggu kemudian sampai hari ini kena stroke sudah. Ya. Siapa yang mereka lawan? Allah Israel. Amin, saudara. Jadi saudara jangan pernah takut. Orang mau ancam apapun, orang mau serang saudara apapun, saudara punya masalah apapun dalam kehidupan ini. Ini nama berkuasa, saudara. Nama ini gak pernah terkalahkan.
Amin. Ya, jadi jangan pernah takut. Wanita mau pergi sendiri, yang penting berdoa. Ya, saudara mau dijahatin orang, jangan panggil nama suamimu. Dalam nama Bambang, dia nggak kenal siapa Bambang. Sopo Bambang, dalam nama Joko, Sopo Joko. Ya, dalam nama Yesus, itu nama yang berkuasa. Nampak di atas segala nama. Makanya jangan, ya, saudara ini harus praktekkan. Jadi orang Kristen itu saya katakan harus dewasa. Kalau Anda dengar cerita dari Pak Pendeta seperti ini, masa sih? Coba praktekkan. Begitu Anda mau dicelakain orang, benar-benar, karena pisau di depan mata, kita bilang dalam nama Yesus itu bisa mental. Bukan kita pakai sulap, bukan karena kita punya kuasa. Itu benar-benar nama yang luar biasa. Saya katakan nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang perkasa. Bahkan 2 bulan lalu saya dari suku Loji juga, 2,5 bulan saya dari suku Loji. Saya kesaksian juga di gereja saya. Di sini ada Pak Edward, ini jemaat saya yang setia juga. Ketemunya di sini. Nah saudara, waktu saya pulang dari suku Loji, itu perjalanan kan jauh Bapak Ibu. Sudah naik gunung 5 hari. Ya. Kemudian ke suku Tawana itu naik mobil 13 jam, naik kapal laut 8 jam, kemudian naik lagi mobil 6 jam, naik ojek 2 jam. Itu ketika selesai pelayanan saudara, iblis itu nggak tinggal diam. Mau pulang ke Jakarta, tiket belum pesan. Di tengah hutan itu longsor, kayu itu roboh di depan kita. Dan itu udah nggak masuk akal, udah nggak akan bisa lewat. Harus pakai alat berat. Mobil itu nyelip, wah itu palang besar, ya, kayu itu besar. Saudara, saya ingat firman Tuhan ini, nama itu berkuasa. Nunggu sampai 1 jam, saya tanya sama warga, bantuan dari Pemda biasa berapa lama? Sesuka-suka mereka. Kadang malam hari tiba, kadang besok. Waduh, sedangkan saya flight besok pagi, perjalanan mesti 7 jam menuju Bandara Luwu pada saat itu. Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu, saya tahu saya punya nama Yesus yang luar biasa. Saya ucapkan satu perkataan positif, saya bilang begini. Dan itu spontanitas. Saya puji Tuhan sampai hari ini selalu berdoa pakai angka. Tapi jangan diikuti, gak semua pendeta begitu. Dan tolong jangan dipasangin togel, Bapak Ibu. Ya. Saya tiba-tiba bilang begini. Ketika 1 jam saya berkata, Tuhan, dalam waktu 15 menit, meskipun di tengah hutan, ada orang datang bawa gergaji besi, potong itu kayu supaya kami bisa lewat. Amin. Saya tunggu di mobil. 15 menit kemudian, saya nggak sadar jam tangan 15 menit. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Ya, saya lihat ada motor trail 2, ada genset, dan kelihatan mobil proyek kelapa sawit. Dia tolak pinggang, dia berkata, aduh ini mah nggak bisa lewat. Tiba-tiba di belakang mobil dia turun satu gergaji besi yang besar. Dan dia bilang dengan kami yang ngumpul di situ, yuk gotong royong, saya ahli motong kayu. Ya, saya potong, kalian nak angkut itu kayu. Saudara, saya jujur meneteskan air mata karena ketika saya lihat jam tangan saya, tepat 15 menit saya berkata, tiba-tiba Tuhan kirim tukang potong kayu. Dan akhirnya kayu itu dipotong. Kami bisa lolos, tapi yang kasihannya, yang punya mobil itu, mobilnya nggak bisa lolos karena kapnya tinggi. Ternyata Tuhan utus untuk supaya kita bisa lewat, dia tetap nunggu di situ saudara. Itu Tuhan kita ajaib. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Ya. Jadi nama Daud, nama Allah itu nama yang tidak terkalahkan. Yang ketiga, kalau khotbah kantor dikejar-kejar saudara. Ayat 45. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku dan aku akan mengenakan kau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia nggak peduli dengan postur tubuhnya. Dia nggak berkata, Goliat tunggu besok ya. Aku panggil orang Israel padanya seperti engkau untuk mengalahkan kamu. Tapi dia berkata apa? Hari ini juga, bukan besok, tapi hari ini juga. Saudara, siang hari ini kau percaya ketika kau dengar khotbah hari ini juga, pulang di tempat ini yang sakit disembuhkan. Hari ini keuanganmu dipulihkan. Hari ini yang punya hutang lunas dengan cara yang ajaib. Yang punya hutang katakan amin. Hari ini yang belum berjodoh, Tuhan kasih jodoh. Yang sudah menikah tolong jangan bilang amin. Saudara perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan berkata, bukan besok tapi hari ini. Jadi saudara beriman, tantangan sebesar apapun yang saudara hadapi, kalau tidak berkata, aduh, kayaknya kalau lihat seperti ini, 1 tahun lagi keuangan saya bisa dipulihkan, 2 tahun lagi rumah tangga saya bisa dipulihkan. Enggak, Anda nggak punya iman seperti itu. Tapi engkau melihat situasi terberat apapun, mungkin sakit penyakit, ekonomi terganggu, engkau berkata, hari ini juga aku percaya, aku diberkati, aku ditolong, aku dipulihkan, dan aku menerima semua anugerah Tuhan yang besar dalam hidup ini. Amin. Yang terakhir, sayangkan yang terakhir. Oke, ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pertempuran ini bukan antara aku dengan Goliat, tapi pertempuran ini, kata Daud, miliknya Tuhan. Setelah yang pertama, dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia percaya Tuhan. Yang ketiga, aku datang dengan kuasa Tuhan. Maka dia berkata, oh, pertempuran ini bukan milik aku, ya, tapi pertempuran ini adalah miliknya Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara punya masalah dalam hidup ini, jangan selalu bilang begini, Tuhan, masalahku berat. Angkat masalahku. Salah kalau Anda berdoa begitu. Ya, Tuhan, aku sakit. Sembuhkan dong, Tuhan. Bukan cara berdoa begitu. Kalau Anda punya masalah berat, Anda bilang begini, Tuhan, masalahku, bebanku begitu berat. Masalahku juga masalahmu, Tuhan. Kenapa? Karena aku anak. Amin. Tuhan, aku sakit. Oh, karena aku anakmu, Tuhan. Aku percaya 2000 tahun lalu oleh biru darahmu aku disembuhkan. Masalahku, problemku juga problem. Tapi yang wanita jangan dengan khotbah ini sengaja belanja di mall ini, belanja di kartu kredit, utang sampai ratusan juta, udah numpuk nggak bisa bayar. Tuhan, hutangku begitu besar. Hutangku juga hutangmu, Tuhan. Karena aku anakmu, dicentil malaikat suling itu bibir. Hati-hati, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Mulai hari ini, saudara perhatikan baik-baik ya firman Tuhan ini. Saya ajak saudara berdoa secara profetik. Bilang begini, Tuhan, semua sama-sama katakan, Tuhan, aku punya masalah. Tapi masalahku, ya, bukan hanya untukku, tapi masalahku adalah masalahku juga. Karena aku anakmu. Aku punya beban, bilang, bukan bebanku, tapi bebanku. Karena aku anak. Aku punya sakit, ya, penyakit ini sudah kau tanggung 2000 tahun lalu. Karena aku anak. Mulai hari ini di firman Tuhan ini, mari saudara, Bapak Ibu dengan saya, kuasa yang Tuhan berikan 2000 tahun lalu ada dalam kehidupan kita. Hadapi semua Goliat. Jangan pernah takut. Kehidupan kekristenan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan. Tapi satu janji Tuhan, ketika kau punya pergumulan, kau punya masalah, Dia kasih kemenangan, solusi, jalan keluar buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam waktu yang singkat ini, setiap anak-anakmu persekutuan doa di tempat ini meluangkan waktu yang terbaik selama 1 jam istirahat mereka, untuk mereka memuji, menyembah, dengar firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, sadarkan mereka, buka paradigma mereka, bahwa dalam diri mereka ada otoritas dan kuasa Allah. Kalau hari ini Goliat mereka mungkin sakit, penyakit, keuangan, rumah tangga sedang kacau, kesulitan dalam materi apapun, mereka boleh berperang dengan firman, bukan dengan kekuatan mereka. Mereka percaya dalam diri mereka ada otoritas kuasa Allah. Dan biar kemenangan Kau berikan bagi setiap anak-anakmu. Berkati terus persekutuan doa di tempat ini. Berkati semua anak-anakmu yang sudah dengan setia hadir di tempat ini. Lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Putus pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kalau sudah diberkati, mari sebelum tinggalkan tempat ini kembali bekerja dan pulang ke rumah, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Allah berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera senantiasa turun dalam kehidupan saudara. Saat ini kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah bekerja, pulanglah ke rumah dan terimalah segala berkat anugerah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah keluar masuk pintu rumahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati keluarga besarmu, diberkati segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan kiranya dijadikan berhasil apabila hal yang kau kerjakan dan kau lakukan. Dengan kasih yang sempurna, anak yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan manis dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita dan permai bahkan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati dengan iman. Mari sama-sama katakan amin. Selamat siang semua. Baik, terima kasih.